satu lagi yang disorot mengenai Super League ini adalah pelatih yang nyaris semua pelatih luar. Cuma satu pelatih lokal, Henry Susilo. Henry Susilo, Malut ya? Iya. Sama seperti musim lalu juga Imran dong. Imran ya. Betul. Dan Malut juga kan? Di awal musim lalu, kita punya 4 malah ya. Iya. Ya kan ada Widodo, ada Coach RD, ya kan. Tapi berkurang jadi 1 dan sekarang Imran pun nggak ada, Henry Susilo. Ini Bung Robert melihatnya seperti apa? Kemampuan pelatih kita kah? Atau memang target dari tim yang memang mengandalkan pelatih asing? Iya, saya pikir kenapa semua memilih banyak pelatih asing? Ya, pertama mungkin kalau saya lihat untuk cepat dapat prestasi. Itu saya pikir ya. Melihat itu ada prestasi. Kemudian komunikasi. Karena banyak pemain-pemain asing tentunya lebih cepat mereka berkomunikasi dengan contohnya Persija pasti kan mudah buat Sousa ya. Betul. Itu yang saya lihat mereka bisa dapatkan, kan ada jaminan prestasi. Karena begini, Boy. Terakhir pelatih lokal itu bisa membawa tim juara itu Jajang. Ya, 2014 dengan Persib. Selebihnya sampai ke sini ketika Liga 1 2017 sampai 2024 nggak ada lagi. Stefano Gugura, Persija. Masuk ke Bali United. Ya kan? Iya. Baru Boyan Hodak terakhir kan kemarin juga. Tidak ada satupun pelatih setelah Jajang di lokal ini yang akhirnya mampu membawa tim itu juara. Semua pada asing. Oke, terlepas kalau Gugura kan sekarang Mei kemarin sudah jadi warga negara Indonesia, tapi sebelum itu kan dengan Persija masih Brasil kan. Semua masih. Jadi itu menjadi tantangan. Klub-klub itu para owner atau yang memiliki klub itu lebih yakin gitu dengan ada pelatih asing. Saya pikir lihat sambil mungkin memberikan belajar buat pelatih-pelatih kita untuk bisa bagaimana bisa menjadi yang terbaik ya. Itu di sini. Jadi tantangan ini buat kita menjadi tantangan besar. Kita ada pelatih-pelatih bagus, bukan berarti kita nggak bagus. Misalnya ada Widodo, tapi sekarang kan turun di kasta kedua. Kan tapi dengan spesialis Delta naikin ke divisi utama ya. Widodo. Sama juga, sama juga dengan misalnya Aji sekarang di Persela. Henry juga Henry Susilo kan itu bagus. Cuma memang menarik kalau Henry ini menarik karena dia dari Semen Padang dia hanya 4 minggu, dia kemudian dipecat itu gara-gara kalah lawan Malut, tapi sekarang dia ke Malut. Ya kan? Henry kan ini kan dengan jalan sering dipecat juga kan dari Sriwijaya banyak lah. Tapi akhirnya dia bisa semoga dia bisa memberikan yang terbaik. Karena materi pemain di Malut juga kok saya bisa dilihat gitu. Luriki kan sekarang posisinya adalah asisten pelatih. Ini sangat bersentuhan dengan pelatih. Pelatih asing lagi. Betul. Tahun lalu juga seperti begitu musim lalu. Apa yang membedakan gitu loh? Apa yang istimewa dari pelatih luar gitu buat Persija? Pertama, semua pelatih asing yang datang ke Indonesia itu pasti membawa atmosfer yang berbeda. Gitu. Bahwa dia dia bekerja dengan struktur, bagaimana dia menuntut pemain, lebih profesional lah ya. Tanda profesional. Bahasa besar profesional. Karena memang itu yang kadang-kadang mohon maaf mungkin para owner kurang melihat itu di beberapa pelatih lokal. Bagaimana pelatih asing ini bisa mengontrol semuanya. Betul. Dari A sampai Z dia bisa kontrol, di ruang ganti dia bisa kontrol. Lalu seperti bahasanya kalau pelatih asing tuh ada respect-nya di situ. Ya mungkin kalau saya sebagai pelatih lokal juga itu harus kita seperti pemain lokal juga kita fight di situlah bagaimana kita juga pelatih lokal bisa step up, bisa menunjukkan kualitas kita juga bahwa kita harus bisa membuat jadi struktur, mengatur segala sesuatu, nggak cuma hanya ngelatih doang karena pelatih asing memang nggak cuma ngelatih. Dia punya kemampuan buat selain bahasa, dia punya kemampuan juga bernegosiasi dengan pemain atau dengan manajemen. Nah, itu yang mungkin terlihat lebih baik dari kita. Itu aja sih sebenarnya kalau saya lihat. Tapi secara teknis kepelatihan sebenarnya nggak jauh beda juga. Nggak jauh beda juga. Ya kalau sepak bola kan melatih sama-sama aja sebenarnya. Dan mungkin Bung Riki saya tambahkan mungkin pemain itu baik pemain lokal kita dan pemain asing ada respect mungkin ya. Itu sih yang paling besar terhadap pelatih asing gitu kan. Tuh, paling besar. Respect itu Dan itu yang tadi dibilang oleh Mas Riki, dia bisa kontrol di ruang ganti itu penting. Menyejukkan ruang ganti itu kan nggak semua pelatih bisa melakukan itu untuk apalagi untuk pelatih lokal. Tapi pelatih asing ini berwibawa, lebih karismatik, mereka mampu untuk bisa melakukan yang terbaik. Dalam ruang ganti itu bagaimana seorang pelatih bisa mengontrol tanda kutip para pemain bintang dan para pemain asingnya sendiri. Betul. Karena kadang-kadang kan ada di semua tim ada terjadi gap-gapan misalnya. Si pelatih hadir
dengan mungkin experience di beberapa negara yang lain membuat semua pemain jadi respect. Itu sih yang bikin berbedanya di situ. Kalau mungkin kita yang lokal tidak terlalu banyak pengalaman itu kadang-kadang mungkin pemain asingnya nggak respect, apa segala macam. Nah itu jadi masalah sih. Ya mungkin owner melihatnya seperti itu. Iya. Ada keyakinan lah, Bos. Dengan datang mereka itu lebih keyakinan. Karena paling utama adalah pemain asing itu bisa respect terhadap seorang pelatih kan sangat penting. Sangat penting. Itu pun apalagi pemain itu merasa dia hebat, bintang, datang dari sebuah negara yang dia merasa bintang di negara itu, datang ke sini main. Dia pelatih kan, wah kalau pelatih yang agak lembek-lembek ya. Ya sebagai contoh mungkin di Dewa United sekarang. Itu kan ada Rafael. Ada Vano. Ada Stefano Lillipali, ada Alexis Mesidoro. Ya, itu semua ada. Kan? Memang John Aldegrave itu yang dari Belanda itu dia bisa mengontrol Oldering, itu. Dan dia juga bisa menjelaskan kepada manajemen bahwa begini loh kerja sepak bola itu seperti apa. Karena dia pernah di Ajax, dia pernah di sini, dia pernah di Arab. Jadi pengalaman-pengalaman itu mungkin para klub atau para manajemen klub membutuhkannya sehingga itu bisa membuat mereka ngerti mengelola klub seperti apa. CV-nya, Bos. CV pelatih itu penting juga memang. Iya. Membuat pemain juga agak memang kalau mereka mau bicara. Jadi sampai sejauh ini pelatih Coach Sousa dengan pemain lokal ya. Pemain lokal seperti Witan, seperti Rizky Ridho. Komunikasinya lancar, enak, komunikatif. Gak ada masalah karena ada translator jadi ya ada apa-apa langsung komunikasi aja, gak ada masalah. Tapi Mauricio Sousa kan bukan baru kali ini ya? Oh udah, yang ke tahun kedua. Tahun kedua kan? Di Madura kan? Madura United. Artinya dia tahu atmosfer setidaknya ya. Bukan baru pertama. Iya, Liga di Indonesia dia tahu. Karena dia dari Madura kemudian datang. Dia tahu persis. Dia tahu Ridho, dia tahu Witan karena 2 kali waktu musim itu dia ngalahin Persija 2 kali. 2 kali ya? Iya, 2 kali. Oh ya? Mungkin Thomas karena Doll itu nggak pernah menang sama dia. Thomas Doll nggak menang, Thomas Doll boy. Thomas Doll nggak pernah menang. Oke. Jadi ya itu yang bikin beda kali. Bikin beda ya. Dan sekarang dia ada di Persija. Ya, gitu. Iya. Semoga Madura 2 kali kalah lah ya. Ada pembalasan misalnya. Contoh aja. Aduh, ini pendukung Madura nggak terima ini. Yang nonton ini nggak terima. Belum nanti dulu dong. Nanti dulu dong. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu bisa mengalahkan. Karena di sepak bola kita ini nggak bisa kayak La Liga atau misalnya Premier League ya. Premier League ya. Yang ketahuan banget 6 besar tuh pasti lawan bawah pasti kalah lah. Di sini kita nih wah tipis banget semuanya. Yang satu bisa kalah sama 18 bisa nahan 2 ya macam-macam. Betty boy, beda-beda tipis. Jadi kalau Bung Ropan melihat dengan persiapan dari semua tim, ya kan, terutama Big Four lah ya. Kita nggak sebut namanya, tapi Big Four. Anda melihat ya peluang untuk juaranya ya tetap tim yang sama dong. Kalau kejutan demi kejutan di setiap kompetisi itu ada. Itu sebuah warna. Yang anak terjadi sama juga di Inggris kan banyak yang membuat kejutan tim-tim yang itu, mau di Bundesliga, di Serie A, di La Liga juga ada, termasuk di Indonesia. Banyak kejutan-kejutan. Tapi kalau kita mengerucut untuk menjadi juara ya tim-tim yang punya nama besar itu yang bisa menjadi juara. Ya salah satu misalnya Persija, Persib Bandung, artinya Persebaya Surabaya yang punya nama latar belakang itu kuat. Bukan berarti mengecilkan yang lain, bisa saja PSM bisa jadi juara. 2023 bisa juara. Malu posisi 3. Iya. Dewa United nggak ada yang menyangka bisa ada di posisi kedua. Dan sekarang mereka mentargetkan untuk bisa menjadi juara sama seperti Persija harus juara. Jadi menarik, Dewa juga sama itu. Jadi, mereka pengen juara. Super League. Jadi persaingan musim ini itu lebih kompetitif, lebih ketat musim ini. Karena semua klub itu berlomba-lomba mendatangkan pemain bagus. Karena tujuan mereka ya selain memang harus ada yang mau juara, ada yang pingin Asia kali ini bisa tembus 4 besar. Misalnya kalau kemarin mereka ada di 10 ingin naik. Jadi memang rame. Jadi setiap pertandingan pasti akan ada rame ya persaingan ya. Karena itu berbedanya dari liga dan turnamen. Kalau turnamen itu kan mungkin jaraknya pendek itu punya tenaga kencang sih itu bisa juara. Tapi kalau liga itu punya tenaga endurance. Endurance-nya nggak cuma pada timnya, pada manajemennya juga. Bagaimana mengelola bonus, gaji, pengeluaran, semuanya itu. Bagaimana bikin suasana itu tim tetap aman. Nyaman, nah itu yang capek. Nah, Bung Ropan, soal jadwal. Soal jadwal kan juga tidak gampang untuk menyusunnya. PT LIB atau sekarang ILIG ya kan? Karena terkait dengan kalender FIFA misalnya. Oh iya, ya kan? FIFA Matchday yang harus dilihat. Matchday, Piala Dunia U17, Piala Asia juga termasuk kalender FIFA. Ya kan? Lalu terkait Piala Champions Asia, dalam hal ini Persib mungkin. Ya kan? Dan juga yang bukan kalender FIFA, ternyata ada komitmen dari ILIG seperti SEA Games. SEA Games ya. Nah, buat tim
seperti Persija, Persib, Persebaya yang memberikan kontribusi untuk dalam tim nasional? Ya, apa, Bung? Itu kan konsekuensi dari sebuah tim ya. Dan kemudian PT Liga sudah bisa memikirkan, dia sudah buka tuh jadwal setahun tuh di mana. Kalau di FIFA tuh jelas semua. Setahun itu FIFA-nya jelas. Ketahuan, iya sudah ketahuan semua kalendernya. Jadi jadwal liga itu harus disesuaikan dengan kalender tim nasional. Jangan seperti yang lalu berbalik kan. Tim nasional harus bisa ikut jadwalnya liga, nggak boleh. Sekarang liga yang harus menopang mensupport tim nasional. Itu penting. Nah, kalau di SEA Games ini sudah komitmen akan libur di Desember. Kalau nggak salah begitu, Pak. Cuma satu game. Satu game akan libur karena harus bisa menopang. Satu games ya? Iya, tanggal 22 Desember itu aja. Karena kita kan sebagai juara bertahan. Lama tidak mendapat medali, 32 tahun menunggu dan akhirnya kita dapat, dan sekarang sebagai juara bertahan kita hadiri Bangkok ya dapat dukungan dari liga lah. Kalau bicara dengan tim nasional sudah pasti harus ada dukungan. Jadi makanya setiap jadwal itu harus disesuaikan dengan kalender tim nasional akan bermain. Ya kalau bilang klub merasa rugi atau apa, kan klub juga menyodorkan pemain kepada tim nasional itu. Jadi harus saling ada kerjasama yang saling mendukung. Ya tidak boleh ada ego yang masing-masing bertengah. Gue nggak akan kasih kayak dulu kan. Agak tarik ulurnya itu yang agak berat kan. Sekarang nggak, sudah ada kerjasama yang baik antara PSSI, antara klub, tentu sudah duduk bersama ya untuk saling menopang semua kan, karena ini kepentingan bangsa dan negara, dan kompetisi juga harus bisa mendukung ya. Fine aja boy, harus jalan. Jadi ketentuan pelatih harus memasang pemain muda kita. Itu implementasinya seperti apa yang direncanakan oleh Persija? Ya, regulasi kan itu harus ada satu pemain U23 yang bermain minimal 45 menit. Kalau buat Persija sebenarnya nggak ada pernah masalah, karena kita punya banyak pemain U23 untuk hari ini itu ada 8 pemain. Jadi nggak sulit buat kita, karena misalnya dari belakang ada Niko, lalu ada Doni, ada Rehan Hanan, terus kalau gelandang ada Aditya Warman, itu juga timnas U20. Masih ada lagi Arli yang terbaru. Arli sayap ya. Bahkan Persija itu punya pemain 16 tahun, Sahabi Goli kan? Ada Sahabi Goli. Ada juga Fabio Aska yang masih timnas 17. Ada lagi sebenarnya ada Rizky Padilla, striker juga. Itu semua masih di bawah 23 tahun. Jadi Persija banyak ya? Banyak. Jadi tergantung pelatih aja mau masang siapa, dan itu nggak ada masalah soal regulasi. Kita ready semua seperti itu. Jadi ya karena akademi ditopang sama manajemen, sehingga itu yang membuat lebih mudah buat Persija mengorbitkan siapapun bisa jadi bermain buat regulasi itu. Sejujurnya regulasi itu menguntungkan tanda kutip untuk Persija, karena akhirnya akademi lebih banyak lagi menciptakan pemain. Gitu. Itu peluang ya? itu di Sawangan. Di Sawangan ya. Tapi rasanya klub lain juga udah mulai mulai kayak Dewa juga melakukan hal yang sama. Epa juga ya. Dia juga akademinya jalan, Persebaya sekarang juga bagus. Jadi sebenarnya itu regulasi yang mendukung pemain muda tuh sangat baik. Ya, tinggal bagaimana pemain muda ini berkontribusi buat klub dan mampu membuat kompetitif dengan pemain asing. Itu aja sih perbedaannya. Nih Bung Ropan, nih kita sih nggak salah menduga-duga skema Persija kan, mumpung ada. Mesti tanya ke orang yang berasa. Iya, tapi kita menduga-duga aja. Tapi setelah pariwara berikut ini, kita break dulu. Tetap di Sportcast Nusantara TV.